Bi, kapan Bibi akan pergi membeli persediaan bahan makanan? Tanya Akira kepada kepala pelayan yang ada di rumah Brandon. Mungkin 2 bulan lagi, Non. Baru bulan kemarin Bibi membelinya. Saut sang pelayan. Akira mendesah kesal, itu artinya ia harus menunggu hingga 2 bulan lagi untuk bisa keluar dari rumah ini. Selama ini Brandon hanya memperbolehkan pelayannya berbelanja kebutuhan makanan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk sayur biasanya seminggu sekali akan ada orang yang datang mensuplainya. Ada apa, Non? Tanya sang pelayan penasaran. Bantu Akira pergi dari rumah ini, Bi. Mereka berniat ingin memisahkan Akira dengan anak Akira ketika lahir nanti. Saut Akira dengan raut wajah sedih. Di rumah Brandon dijaga dengan begitu ketat sehingga menyulitkan Akira untuk kabur dari rumah tersebut. Kondisinya yang sedang hamil besar tentu membuat pergerakan Akira tidak leluasa. Mau tidak mau Akira harus meminta tolong kepada pelayan yang ada di rumah Brandon. Sang pelayan menghela nafas panjang, sangat beresiko jika dia menolongnya. Tapi ia juga merasa tidak tega dengan Akira yang selalu disiksa oleh majikannya itu. Apalagi sekarang mereka berniat memisahkan seorang anak dari ibu kandungnya sendiri. Saat tiba waktu belanja nanti, kamu ikut Bibi belanja. Bibi akan membantumu kabur dari rumah ini. Bisik sang pelayan agar tidak ada yang mendengarnya. Terima kasih, Bi. Akira akan sabar menunggu waktu itu tiba. Ucap Akira girang, setidaknya ia punya harapan untuk bisa kabur dari rumah suaminya. Jangan berisik, nanti ada yang mendengarnya, tegur sang pelayan. Akira langsung membekap mulutnya sambil menoleh ke sana kemari memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraannya. Ia bernafas lega ketika tidak melihat keberadaan orang lain di ruang tersebut. Maaf, Bi, Akira lupa. Lirih Akira dan sang pelayan pun mengangguk. Sudah, ayo kita kerja. Sebentar lagi Tuan Brandon dan Nyonya Rina bangun. Ajak sang bibi. Seperti biasa, pagi-pagi sekali Akira akan menyapu dan mengepel seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Kejam memang, bagaimana bisa rumah yang begitu besar Brandon meminta Akira untuk menyapu dan mengepelnya seorang diri. Terkadang, tanpa sepengetahuan Brandon dan Rina, pelayan lain ikut membantu Akira. Pukul 7 pagi Brandon dan Rina turun untuk melakukan makan pagi. Selamat pagi Tuan, Nyonya, sapa seorang pelayan. Gumam Rina dan duduk di sebelah suaminya. Pelayan maju dan melayani kedua majikannya tersebut. Semenjak Rina tahu kalau Brandon mencintainya, sifat Rina yang dulunya rendah hati langsung berubah menjadi arogan dan congkak. Bahkan wanita itu tidak mau lagi melayani suaminya selain di atas ranjang. Tapi Brandon tidak masalah akan hal itu karena dia memiliki banyak pelayan yang bisa menyiapkan kebutuhannya. Yuna langsung melompat dari atas ranjangnya ketika mendengar suara suaminya yang sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi yang ada di kamarnya. Mas Kalingga kenapa? Tanya Yuna sambil memijit tengkuk suaminya. Perutku mual sayang, rasanya seperti diadu-adu, saut Kalingga dengan lemas. Kita ke rumah sakit aja ya, ucap Yuna khawatir dengan keadaan suaminya. Aku tidak apa-apa sayang, cuma masuk angin aja, nanti juga sembuh sendiri kok, saut Kalingga. Tanpa rasa jijik, Yuna menyeka mulut suaminya dengan menggunakan air. Apa masih mual? Tanya Yuna memastikan. Tidak sayang, jawab Kalingga dengan lemas. Yuna membawa Kalingga keluar dari kamar mandi dan membarikannya di atas ranjang. Tunggu sebentar, aku akan membuatkanmu jahe hangat, ucap Yuna dan Kalingga mengangguk. Yuna bergegas berjalan ke arah pintu dan membukanya. Yuna keluar kamar menuju ke dapur yang ada di lantai bawah. Terlihat di dapur sudah ada Anika dan juga mertuanya yang sibuk membuat sarapan. Kamu mau buat apa kak? Tanya Anika yang melihat Yuna sedang mengambil jahe. Aku ingin membuat minuman jahe hangat untuk Mas Kalingga, saut Yuna. Memangnya Kalingga kenapa? Tanya Shera.
Cuma masuk angin, Mam. Tadi dia sempat muntah-muntah, Mam, saut Yuna. Ya ampun, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit aja? Seru Shera dengan cemas. Tadi Yuna sudah mengajaknya ke rumah sakit, tapi Mas Kalingga menolaknya, Mam. Tapi kalau sampai siang nanti tidak sembuh, Yuna akan memaksanya, ucap Yuna. Anak itu dari dulu memang keras kepala, kesal Shera. Sudah jadi kebiasaan Kalingga. Kalingga tidak pernah mau dibawa ke rumah sakit, kecuali kalau sakitnya sudah parah, baru dia mau ke rumah sakit. Yuna kembali ke kamar dulu ya, Mam, ucap Yuna sambil membawa segelas minuman jahe di tangannya. Kini di dapur hanya ada Shera dan Anika yang baru saja menyelesaikan masakannya. Ares sudah bangun belum, sayang? Tanya Shera kepada putrinya. Tidak tahu, Mam. Tadi sih saat Anika pindahkan ke kamar Anika, dia masih tidur, saut Anika. Sana lihat, siapa tahu cucu kesayangan Mami itu sudah bangun, ucap Shera menyuruh putrinya. Baiklah, Mam, ucap Anika. Anika beranjak dari dapur dan berjalan menuju ke kamarnya. Ceklek. Anika membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam kamarnya. Ia mengerutkan keningnya ketika hanya melihat suaminya di atas ranjang. Sementara putranya sudah tidak ada di samping suaminya. Anika tidak menyangka kalau putranya bisa turun dari atas ranjang. Padahal ranjangnya tuh lumayan tinggi. Lalu Anika mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar. Matanya terbelalak ketika melihat semua alat make up-nya yang sudah berserakan di lantai. Ares! Anika memanggil putranya yang sedang asik mencoret-coret lantai dengan menggunakan lipstiknya. Ares yang merasa dipanggil pun menoleh sambil memperlihatkan deretan giginya. Ingin sekali Anika menangis dan juga marah kepada putranya. Pasalnya harga lipstik itu sangat mahal dan sama putranya malah digunakan untuk menulis. Tapi melihat wajah putranya yang begitu menggemaskan membuat Anika tidak tega memarahinya. Tidak usah senyum-senyum. Itu lipstik ibu, kenapa kamu gunakan untuk menulis? Omel Anika pura-pura. Lis, Bu, ucap Ares sambil menepuk lantai yang sudah penuh dengan coretannya. Kalau nulis itu pakai pulpen, bukan pakai lipstik. Tidak tahu apa kalau lipstik itu mahal, gerutu Anika. Pen mana? Pinta Ares sambil menengadahkan tangannya meminta pulpen. Telat, lipstik ibu sudah kamu rusak, saut Anika sambil mencium pipi putranya dengan gemas, membuat Ares tertawa terbahak karena geli. Nevan membuka matanya mendengar keributan di kamarnya. Sayang, kenapa kalian ribut sekali? Tanya Nevan sambil mendudukkan tubuhnya dan bersandar di headboard ranjang. Kak, kenapa dititipin anak bukannya dijaga malah tidur, omel Anika. Nevan mengernyitkan dahinya. Kapan istrinya itu menitipkan putranya? Perasaan dia baru bangun tidur deh. Kenapa kamu mau ngomeliku? Tanya Nevan seraya turun dari atas ranjang dan menghampiri dua manusia berbeda usia. Lihatlah, gara-gara kamu tidur, semua make upku jadi rusak, saut Anika menyalahkan suaminya. Memangnya siapa yang melakukannya? Tanya Nevan lagi. Ya putramu lah, memangnya siapa lagi biang rusuh di rumah ini? Ketus Anika. Nevan menatap putranya seraya menghela nafas pelan. Putranya yang membuat ulah tapi dia yang terkena imbasnya. Kau bisa membelinya lagi, Nyonya. Bahkan kau juga bisa membeli toko atau pabriknya juga. Ucap Nevan tidak mau ambil pusing. Anika merotasi bola matanya dengan malas. Selalu saja seperti itu. Hei boy, kau ini anak laki-laki kenapa main lipstik ibumu sih? Ucap Nevan. Pen ndak ada, saut Ares. Kasihan sekali anak CEO nggak punya pulpen, ejek Nevan. Bapaknya doang CEO, tapi tidak mau membelikan pulpen anaknya, timpal Anika. Usai membadikan putrinya, Anika dan Nevan turun ke bawah untuk melakukan makan pagi. Terlihat orang tua dan juga kakaknya sudah berada di meja makan. Kak Kalingga katanya sedang sakit, tapi kenapa berangkat kerja? Tanya Anika sambil mendudukkan tubuhnya di kursi kosong bersebelahan dengan suaminya.
Kak Kalingga harus berangkat, soalnya pagi ini ada meeting, saut Kalingga. Kan ada Dedi yang bisa menggantikan Kak Kalingga, ucap Anika. Tak apa, lagian sudah tidak mual lagi kok, kekeh Kalingga. Yuna hanya bisa diam sambil menghela nafas pelan. Tadi dia juga sudah melarang suaminya untuk berangkat ke kantor, akan tetapi suaminya itu keras kepala. Dia tetap kekeh mau berangkat ke kantor. Tak sampai 30 menit mereka sudah menyelesaikan acara makan paginya. Para pria pamit untuk berangkat ke kantornya. Baby, aku berangkat dulu ya, ucap Kalingga dan Yuna mencium punggung tangan suaminya. Hati-hati, kalau nanti sakit lagi jangan dipaksakan. Kamu bisa istirahat dan biarkan Heru yang menghandle pekerjaanmu, ucap Yuna memperingatinya. Iya baby, saut Kalingga dan mencium kening istrinya. Kalingga bergegas masuk ke dalam mobilnya dan sopir mulai melajukan mobilnya menuju ke perusahaan Diaskara. Setelah memakan waktu selama 1 jam, mobil yang ditumpangi Kalingga pun sampai di depan gedung perusahaan Diaskara. Kalingga keluar mobil langsung disambut oleh Heru yang sang asisten yang selalu mendampinginya. Selamat pagi tuan, sapa Heru. Saut Kalingga dan berjalan masuk ke dalam lift. Saat Heru ingin masuk ke dalam lift, tiba-tiba Kalingga menahannya. Tubuhmu bau, lebih baik kamu naik lift yang lain yang satunya saja, ucap Kalingga sambil menutupi hidungnya. Hah? Mana mungkin saya bau tuan, orang tadi saya sudah mandi kok, bahkan saya juga sudah pakai parfum, seru Heru. Tapi tubuhmu itu masih bau, sudah sana pergi, jangan deket-deket sama saya. Usir Kalingga dan pintu lift pun tertutup, meninggalkan Heru yang mendengus kesal. Heru mencium tubuhnya memastikan aroma dari tubuhnya. Apanya yang bau sih, orang wangi begini? Aku rasa hidung tuan Kalingga yang sedang bermasalah deh. Dumal Heru. Mau tidak mau Heru menggunakan lift karyawan untuk sampai di ruangan bosnya. Ting! Lift yang Heru naiki sampai di lantai atas. Ia keluar dari lift dan melangkahkan kakinya menuju ke ruangan Kalingga. Ceklek. Heru membuka pintu ruangan Kalingga. Ia melihat Kalingga sudah duduk di kursi kebesarannya sambil menatap layar laptopnya. 30 menit lagi kita ada meeting dengan petinggi perusahaan tuan, ucap Heru. Saut Kalingga sambil menutup hidungnya. Heru masih diam berdiri menatap Kalingga dengan tatapan bingung. Perut Kalingga tiba-tiba mual seperti diadu-adu. Dia beranjak dari kursi kebesarannya dan lari masuk ke dalam kamar mandi. Terlalu lama mencium bau parfum Heru membuat perut Kalingga mual. Heru yang melihat tuannya yang sedang tidak baik-baik saja pun ikut lari menyusul tuannya masuk ke dalam kamar mandi. Tuan kenapa? Tanya Heru sambil melangkahkan kakinya mendekati tuannya. Namun baru beberapa langkah Kalingga langsung menghentikannya. Stop, jangan mendekat. Badanmu bau busuk. Cepat keluar dari ruangan ini. Pekik Kalingga dan kembali muntah. Karena tidak ingin membuat tuannya semakin parah, Heru pun keluar dari dalam kamar mandi. Ia keluar dari ruangan Kalingga dan menuju ke ruangan Eros. Tok, tok, tok. Masuk, pria Eros dari dalam ruangan. Ceklek. Setelah diizinkan masuk pun Heru membuka pintu ruangan Eros. Ada apa? Tanya Eros kepada asisten putranya. Tuan Kalingga muntah-muntah tuan, saya tidak bisa menolongnya. Katanya badan saya bau, jawab Heru dengan jujur. Hah? Bagaimana bisa? Perasaan tidak ada yang aneh deh dengan bau parfummu, ucap Eros dengan heran. Saya tidak tahu tuan, tapi tiap kali saya ingin mendekati Tuan Kalingga, dia selalu menutupi hidungnya, cicit Heru. Baiklah, saya akan melihatnya, ucap Eros seraya beranjak dari tempat duduknya. Heru mengangguk dan keluar dari ruangan Eros. Ia harus ke ruang meeting untuk menggantikan Kalingga. Kamu kenapa, Ga? Tanya Eros kembali ketika sudah berada di ruangan Kalingga. Kalingga diam tidak menjawab pertanyaan dedinya. Dia merebahkan tubuhnya di sofa karena lemas. Sejak tadi dia terus muntah mengeluarkan semua isi perutnya.
Eros menggelengkan kepalanya. Tadi di rumah sudah diingatkan untuk tidak usah berangkat ke kantor. Tapi putranya itu masih saja ngeyel. Dan sekarang di kantor malah menyusahkan orang. Lantas Eros mendekati putranya dan membaringkannya di sofa. Ia melihat wajah putranya yang pucat pasi. Seperti tidak ada aliran darah yang mengalir ke tubuhnya. Diteleponlah dokter pribadi keluarga Diaskara untuk datang ke kantor memeriksa keadaan sang putra. Selang beberapa lama, dokter yang dipanggil Eros pun datang. Ada apa Tuan memanggil saya? Memangnya siapa yang sakit? Tanya Doni, dokter pribadi keluarga Diaskara. Tolong kamu periksa Kalingga. Dari tadi pagi dia sudah muntah-muntah. Indra penciuman dia juga sepertinya bermasalah. Dia mengatakan asistennya bau, tapi padahal dia wangi kok. Ucap Eros menjelaskan keadaan putranya. Dokter Doni hanya tersenyum saja untuk memastikannya dia akan memeriksanya terlebih dahulu. Dokter mulai memeriksa tubuh Kalingga dari melakukan tensi, mengecek denyut nadi, dan tak lupa juga mengecek perut Kalingga. Karena biasanya orang yang muntah juga bisa disebabkan oleh asam lambung yang meningkat. Bagaimana? Tanya Eros. Tidak ada masalah Tuan, semuanya baik-baik saja, saud Doni. Baik-baik saja bagaimana? Apa kamu tidak melihat kondisi putra saya yang lemah seperti itu? Kesal Eros. Tuan muda Kalingga memang baik-baik saja Tuan. Untuk memastikannya lebih baik Anda membawa menantu Anda ke rumah sakit, saud Doni. Eros semakin dibuat kesal sekaligus bingung. Menurutnya ucapan dokter itu tidak masuk akal. Putranya yang sakit, bukan menantunya. Tapi kenapa dokter itu malah menyuruhnya untuk memeriksa menantunya juga? Apa menantunya itu memiliki penyakit menular? Makanya dia juga harus diperiksa, pikir Eros. Apa menantuku punya penyakit menular? Tanya Eros dengan bodoh. Bukan Tuan, dilihat dari gejalanya, Tuan Kalingga sepertinya terkena sindrom COVID Tuan. Untuk memastikannya Anda bisa memeriksakan menantu Anda ke dokter kandungan Tuan, ucap Doni sambil menghela nafas sabar. Apa itu sindrom COVID? Tanya Eros. Masalah yang terjadi pada pasangan pria dari wanita hamil yang mengalami gejala saat hamil, saud Dr. Doni. Maksud dokter istri saya hamil? Tanya Kalingga dengan lemas. Saya tidak bisa menjawabnya sebelum memeriksanya Tuan, saud Dr. Doni. Baiklah, setelah ini saya akan membawa menantu saya periksa ke dokter kandungan. Lalu apa tidak ada obat untuk meredakan rasa mualnya? Saya kasihan kalau putra saya terus muntah-muntah, ucap Eros. Ada Tuan, saya akan memberikan resepnya dan Anda bisa menebusnya di apotik, ucap Dr. Doni dan menuliskan resep obat untuk Kalingga. Bersambung.